Jadi kan karyawannya atau krunya itu kan memang eh, setelah dipilih itu kan di training. Ada 2 training, kasir maupun yang untuk operationnya gitu ya. Nah memang karena mereka basicnya memang ada yang belum pengalaman, ada juga kerjanya di tempat lain bukan di bakery. Jadi mereka memang kadang-kadang mungkin ada yang masih kagok mungkin gitu ya, kagok. Tapi tahu, cuman ini masalah rutinitas saja sih sebenarnya ya. Artinya kalau misal dia repetisi lah, artinya kalau misal dia udah berkali-kali menjalankan ini, ya insya Allah mereka udah terbiasa. Tadi teknis, rata-rata teknis sih, kayak misalnya taruh kuehnya di food wormnya, eh, taruh di mana, terus nggak boleh terlalu nempel gitu kan. Kebanyakan teknis sih, kebanyakan teknis gitu. Jadi ya insya Allah dengan repetisi terus, insya Allah mereka akan terbiasa lah. Empat cabang. Seperti apa sih Mas alhamdulillahnya bisnis ya bukan hanya sekedar entertain tapi bisnis juga jalan. Uh-huh. Ya karena memang semenjak tahun 2014 kan saya sudah cukup, bukan 2014 ya malah ya, 2000 berapa ya, 2012 mungkin ya, 2012 saya udah bukan vakum tapi memang udah mulai berbisnis. Waktu itu memang masih main sinetron waktu itu. Nah akhirnya kan memutuskan untuk benar-benar berbisnis, itu di tahun, maksudnya fokus untuk di bisnis itu 2014 lah. Makanya saya tinggalkan sinetron kan, salah satu faktornya itu kan, saya harus fokus, akhirnya saya jalan bisnis gitu. Pertama kali bisnisnya malah di dunia muslim fashion pertama kali. Habis itu masuk ke oleh-oleh kan, Malang Strudel. Habis itu berentetan tuh, ada bisnis ini, bisnis itu, ya naik turun lah. Memang naik turun, alhamdulillah. Tapi sejauh ini sih, em, ya alhamdulillah menikmati lah, semua prosesnya menikmati. Bisa dikatakan kayaknya semua bidang harus dimiliki makan sama Mas dari fashion juga kuliner makanan juga itu seperti apa sih Mas gitu kan Ya, dijalankan kemana-mana ya memang karena kita bukan anak bisnis ya, backgroundnya bukan di situ juga. Jadi memang perlu coba sih gitu, perlu trial. Tapi ya memang kalau coba di bisnis itu kan resikonya modal kita hilang gitu kan. Dan itu yang saya alami juga gitu loh. Tapi di balik itu semua setiap setiap saya trial, saya coba, saya validasi, memang ada uang yang keluar gitu ya. Artinya nggak balik modal, misalnya itu juga ada gitu kan. Tapi alhamdulillah jadi pembelajaran lah buat saya. Sehingga ketika buka bisnis baru ataupun bermitra dengan partner baru, itu saya mengambil pembelajaran dulu yang pernah misalnya gagal ini kenapa, oh terus efektifnya kenapa gitu. Jadi dievaluasi terus untuk pembelajaran ke depannya gitu. artinya memang sudah melalui ya Mas ya tahapan up and down-nya sendiri. Ya udah merasakan yang dibilangnya ya rugi gitu ya harus sampai jual mobil juga pernah gitu kan. Karena kan waktu itu udah berhenti main sinetron waktu itu. Jadi kalau dulu masih main sinetron enak, jadi kan ada terus modalnya gitu ya dari sinetron gitu, tinggal kita alihin lagi bisnis gitu. Cuman qadarullah karena berhenti, jadinya apa yang ada waktu itu asetnya ada mobil ya jual mobil gitu. Tapi kan bisa dikatakan ini jadi salah satu warisan buat anak-anak juga masih Mas ke depannya. Ya insya Allah harapannya kayak gitu ya. Maksudnya dengan diawali dari saya berdagang. Sebenarnya kalau darah dagang malah Shiren ya yang duluan berdagang gitu ya. Dari mamanya udah mulai berdagang, papanya juga berdagang gitu kan. Nah kalau saya orang tua saya bukan berdagang. Papa saya pegawai negeri, ibu saya ibu rumah tangga gitu kan. Malah dulu dagang susah untuk untungnya karena kalau jualan banyak yang ngutang, nagihnya nggak enak gitu ya. Jadi kayak gitulah. Cuman ya artinya kan setiap pembelajaran itu ada hikmahnya ya, bagaimana hikmah tersebut kita jadikan pembelajaran dan kedepannya kita bisa jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Untuk anak-anak sendiri seperti apa? Apa? Anak-anak sendiri sudah diajarkan belum sih Mas? Udah, kalau di sekolahnya juga kan, kalau sekarang sekolah-sekolah kan banyak yang ini kan, banyak yang apa namanya
business day, market day, itu banyak lah sekarang kalau saya lihat sekolahnya. Sebenarnya banyak hal yang didapatkan ketika mereka sudah mulai jualan dari uh, siap sudah mulai jualan dari awal, karena ya mereka bisa melatih mental mereka. Karena kan kalau jualan tuh kadang-kadang ada rasa malu gitu kan. Tapi kalau misal dilatih dari kecil sih insya Allah mental jadi terbentuk lah. Terus terbiasa, terus jadi akhirnya tahu oh jualan tuh baiknya seperti ini. Oh jualan tuh jangan maksa orang. Oh jualan tuh cara soft sellingnya seperti ini. Jadi memang ada tips, triknya dan ada caranya sehingga lama-lama jadi terbiasa lah untuk mereka gitu. Mas, ini tema dirimu yang bisa dikatakan habis wisuda seperti apa? Yang lebih penting juga Mas. Ya sebenarnya kalau wisuda itu adalah janji saya yang sudah lama tertahan lah ya. Artinya dulu saya pernah berjanji sama orang tua. Waktu pertama kali ke Jakarta kan memang keputusan saya ke Jakarta itu kan karena memang sekolah. Saya kan baru pindah ke Jakarta itu kelas 3 SMP, SMA, terus waktu mau masuk kuliah ya ditanya sama sama orang tua, kenapa kamu kok tinggalin skripsi? Saya waktu itu udah skripsi Mbak, udah skripsi sebenarnya saya angkatan 2003 sebenarnya, tapi setelah masuk 2000 ada satu kampus lah ya, saya masuk di tahun 2004 universitas swasta, terus nggak bisa lanjut karena syuting, akhirnya masuk lagi kuliah saya paksakan di tahun 2006. Nah hitung aja tuh 2006 harusnya kan 2010 selesai, udah skripsi gitu kan. Qadarullah memang udah mulai punya bisnis sebenarnya, bukan ya syuting juga punya bisnis, akhirnya mikirnya enak juga ya bisnis ya gitu ya. Akhirnya saya pikir ya udahlah bisnis aja deh. Lagian nanti kalau misal saya lulus gelarnya nggak dipakai juga sama saya gitu kan. Ya udah saya tinggalin gitu skripsinya. Kepikirannya ketika punya anak malah. Ketika punya anak kepikiran nanti ini anak saya punya pikiran yang sama nggak saya sama saya. Maksudnya nanti bisa dalam tanda kutip tuh menyerang abinya dalam tanda kutip ya, kayak misalnya ya abi aja nggak mau lulusin kok gitu kan, udah skripsi abi tinggalin kenapa coba gitu, padahal udah di ending loh gitu, udah di ujung gitu. Nah dari situ saya pikir oh ya udah deh, pertama janji sama orang tua satu, terus kedua jangan sampai nanti anak saya kayak gitu juga gitu ya, nauzubillah. Ya udah akhirnya saya paksakan untuk selesai. Alhamdulillah kemarin sudah sidang, ada sedikit revisi memang terkait sidang skripsinya. Tapi alhamdulillah lah, Allah tolong saya kemarin untuk presentasi, karena kami kemarin sidangnya presentasi terus ditanya sama dosennya kan, dosen penguji. Beda nggak sih Mas ketika dirimu skripsi yang tahun sebelumnya sama yang sekarang? Oh beda banget. Dulu kan masih belum apa-apa Mbak, masih belum apa-apa itu kita belum proposal gitu kan, jadi belum tahap yang serius. Jadi udah berhenti aja gitu, sudah sidang, mau bikin sidang proposalnya, berhenti. Nah, jadi ya udah kelar aja gitu, karena udah mikir udahlah daripada capek-capek mendingan langsung fokus di bisnis aja gitu kan sama sinetron. Tapi akhirnya baru kepikiran di sekarang sih sebenarnya. Artinya apa sih Mas buat masa depan dirimu ya, dalam artian mungkin nggak terlalu penting banget sekarang, tapi untuk anak sendiri kan jadi oh ternyata S1 itu memang penting untuk kedepannya ke dunia kerja lah segala macam, atau seperti apa Mas? Ya, kalau saya melihatnya malah ini karena udah janji ya, satu janji sama orang tua. Ya orang tua sebenarnya pernah bilang sama saya, "Nuk selesaikanlah, kamu udah di ujung gitu loh." Nah itu cukup inilah ya, maksud saya ya udahlah bismillah saya selesaikan amanah orang tua mengirim saya ke sini kan untuk sekolah, harus selesai gitu, itu satu. Terus kedua yang tadi soal sama anak, tapi sebenarnya apa sih yang kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu? Pastinya dapat ilmunya ya, ilmu insya Allah nih bisa kita dapatkan dan bisa memberikan manfaat untuk kita. Banyak bahkan kalau dibilang ya ilmu tuh banyak ya, ada ilmu dunia, ilmu akhirat gitu ya.
Ya kalau ulama dulu kan bahkan tidak meninggalkan warisan tapi meninggalkan ilmu. Karena yang saya pernah dengar kalau meninggalkan ilmu itu insya Allah bisa panjang sampai turun temurun gitu ya. Karena mewariskan ilmu gitu. Nah, yang saya garis bawahi adalah ketika kita punya ilmu, insya Allah itu bisa memberikan manfaat untuk kita dan sekitar kita. Terus kedua, memang kalau misalnya kuliah, itu membentuk paradigma kita, kerangka berpikir atau pola pikir kita. Karena kan ya saya merasakan itulah ketika kuliah kan, pola pikir kita berbeda gitu, lebih terstruktur gitu kan, paradigmanya cukup ya berbeda gitu, gitu sih. Mas ini kan bisa dikatakan takutnya nanti kedepannya anaknya menanyakan ayah tadi aja nggak kuliah segala macam. Nah untuk anak sendiri sudah mempersiapkan pendidikan gimana sih? Ya, dia biar dia jalan aja seperti yang dia jalani sekarang gitu ya. Dia sekarang sekolah, terus dia ada juga kegiatan yang cukup dekat dengan agama gitu. Jalanin aja dulu, yang penting fondasinya kita kuatkan. Kalau dari saya sama Shiren kan, fondasi dia dalam beragama kita harus kuatkan. Sehingga nanti ketika waktu udah kelas 6 SD atau sudah 1 SMP, mereka sudah fondasi sudah kuat gitu. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan Allah tolong sehingga tidak terlalu khawatir dengan persoalan agama gitu ya, insya Allah. Terus yang kedua ya cara berpikir, pola pikir. Alhamdulillah sekarang anak-anak sekarang pintar-pintar ya kalau saya lihat ya. Karena memang banyak mendapatkan informasi begitu cepat gitu. Jadi saya rasa sih nggak ada salah dengan yang namanya dalam hal mereka mendapatkan informasi. Paling ya kita sebagai orang tua pintar-pintar dalam memfilter kan. Karena kalau kita perhatikan tayangan, informasi itu kita harus filter karena kalau enggak jadi bumerang juga buat anak-anak kita gitu. Bentar lagi kan bulan Ramadan. Kira-kira apa sih Mas yang biasanya kalian lakukan sendiri bersama anak-anak di rumah? Ya sudah pasti kalau Ramadan ya namanya pasti berpuasa ya insya Allah. Terus kedua ya menanamkan nilai-nilai yang ada di Ramadan gitu. Jadi apa sih nilai-nilai Ramadan yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu kan, tapi banyak hal, belajar menahan emosi, belajar dalam menjadikan kita manusia yang lebih baik. Banyak hal sebenarnya ya. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi kalau untuk di awal ketika anak-anak puasa memang kita tidak boleh paksakan. Kan ada umur-umur yang memang oke, sekarang saatnya kamu wajib untuk berpuasa. Itu kan ada. Tapi kalau dulu masih belajar mereka nggak sanggup, nggak kuat. Kalau kami sih ya udah nggak apa-apa nama anak-anak gitu ya. Ada umur-umurnya lah kalau menurut saya. Tapi setidaknya yang kita perlu munculkan adalah kesadaran sebenarnya kalau menurut saya. Jadi bagaimana mereka bukan ngerasa ini kewajiban, tapi mereka sadar sebagai seorang muslim dan muslimah, mereka sadar untuk, oh aku hamba Allah, aku seorang muslim dan muslimah, aku wajib untuk berpuasa. Jadi mau ada kita ataupun tanpa kita, insya Allah mereka akan menjalankan syariat dengan baik insya Allah. Kayak anak-anak sendiri ya Mas ya. Jadi memberikan kayak ayo Adam, ayo Hawa gitu kan. Kayak bangun sahur lagi nih habis seperti apa sih Mas memberikan kayak masih mau. Kalau awal-awal sih berat memang, awal-awal berat. Tapi lama-kelamaan sih jadi terbiasa. Apalagi kalau misalnya di awal-awal bulan Ramadan ya, itu memang agak berat ya. Ya jangankan mereka, kita juga lah. Kita juga awal puasa kan bangunnya berat. Puasa pertama sampai hari ke-7 juga cukup berat. Tapi lama-lama kan jadi terbiasa lambung kita, pola tidur kita. Jadi mudah-mudahan ya itu juga nanti anak-anak jadi terbiasa juga lah insya Allah. Tahu sendiri Mas kayak apa ya menciptakan kayak harus ngaji tadarusan bareng nggak sih di rumah sendiri atau gimana? Iya, Mas, adalah kami. Memang ada budaya di tempat kami usahakan baik bukan hanya anak-anak ya, tapi kami sebagai orang tua juga seperti itu karena kami tetap melihat bahwa pembelajaran terbaik buat anak-anak adalah teladan gitu, contoh gitu. Jadi ya jangan sampai kita menyuruh anak-anak kita untuk ngaji, tapi kita sendirinya nggak ngaji gitu. Jangan sampai nauzubillah. Semoga Allah tolong. Seperti apa sih Mas gitu melihatnya apa yang ikut puasa juga nggak sih? Oh enggak, kalau yang bungsu belum.
Yang bungsu belum ikutan, tapi yang anak ke-1 ke-2 udah. Nah, Adam sama Hawa udah. Hawa. Kuliahnya seperti apa sih Mas? Bukan dalam artian dia juga punya kayak kesadaran mungkin puasa juga gitu melihat mama-mama juga. Belum sih sampai saat ini ya, tapi nggak apa-apa. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kesadaran itu lebih penting lah kalau menurut saya. Tapi memang kita harus kasih tahu regulasinya, aturannya seperti ini. Mungkin dengan kesadaran pelan sedikit demi sedikit, dan kita coba memasukkan agar mereka mencintai syariat ini, ya kita harus dengan penuh kesabaran, kelembutan. Tapi memang ngomong gampang sih ya. Saya praktekinnya juga kadang-kadang sabar juga kadang-kadang. Ya, tapi ya minta tolong sama Allah lah, berdoa sama Allah agar diberi kesabaran lah kayak gitu. Nggak sih Mas kalau misalkan yang sebulan ada misalkan harus 1 bulan dikasih apa atau mungkin Hawa 1 bulan dikasih apa? Kalau gimana? Dikasih Oh, reward ya. Reward sih ada. Tapi jangan membuat itu jadi kayak semacam keharusan dikasih reward. Jadi bahasanya ya kadang-kadang ya semacam surprise gitulah ya, kayak ini ada hadiah nih buat kalian gitu. Dan reward itu kan nggak harus berupa fisik sebenarnya, tapi juga kan bisa berupa ya mungkin ngajak jalan-jalan, terus atau hanya sebatas pelukan dari orang tua, memberikan apresiasi, memberikan semangat, itu juga reward lah ya dari orang tua kepada anak. Audio Jungle.